Halo teman-teman, salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Dari tempat saya duduk di padang ilalang ini dan disertai dengan angin yang sepoi-sepoi, saya menyapa Anda semua dimanapun berada. Kiranya Anda ada dalam keadaan baik dan kebahagiaan meliputi hidup Anda. Kendati pun hari ini kita masih setia menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Teman-teman yang berbahagia, dalam pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita semua berdiskusi dengan seorang pemikir yang disebut sebagai The Masters of Suspicion atau guru kecurigaan, yaitu Friedrich Nietzsche. Setiap kita menyebut nama Nietzsche, maka kita selalu teringat dengan beberapa kontroversi lewat pernyataan dan statementnya, yang antara lain misalnya ketika ia mengatakan bahwa Tuhan sudah mati, dan bahkan secara sengaja Tuhan dari mereka-mereka yang berkuasa itu layak dimatikan oleh karena tidak memiliki sense of crisis pada penderitaan hidup manusia. Karena itu sebetulnya dalam arti yang positif, pemikiran Nietzsche menggugah kita semua agar upaya kita menggambarkan tentang Tuhan pertama-tama harus bersifat kontekstual dan relevan. Jangan sampai agar Tuhan yang kita gambarkan itu hanya berpihak pada satu kelompok, satu komunitas, tetapi mengekskludkan atau mengeluarkan kelompok yang lain yang kita anggap sebagai orang yang tidak diberi kasih dan kesetiaan Tuhan. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang salah satu statement yang kontroversial dalam pemikiran Friedrich Nietzsche, yaitu ketika ia berkata bahwa tidak ada fakta, yang ada adalah interpretasi. Atau dalam bahasa Inggris ia mengatakan, there is not fact, there is interpretation. Berarti tidak ada fakta, yang ada adalah penafsiran. Kata-kata ini terkesan biasa saja, atau terkesan tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi sebetulnya ketika Nietzsche mengucapkan kata-kata ini, sesungguhnya ada konteks yang ingin ia bedah, yang ia ingin tuju, yang ia ingin arahkan lewat kata-kata yang ia katakan. Ia ingin menunjukkan kalimat ini pertama-tama pada konstruksi kehidupan yang dibangun oleh orang yang mengaku beragama, orang-orang yang mengaku beriman, bahkan orang-orang yang mengaku bertuhan, bahwa agama, Tuhan, iman sekalipun itu tetap dibangun oleh sebuah penafsiran, bukan sebuah fakta. Mengapa demikian? Karena berbagai macam keyakinan tentang yang namanya iman, agama, Tuhan, sekalipun itu sesuatu yang given atau sesuatu yang kita katakan melampaui yang fisik karena ia berasal dari dunia yang lain dari kita, atau katakanlah dari yang ilahi, tetapi sejatinya ketika ia diterjemahkan oleh manusia, maka apa yang transendental itu, apa yang berasal dari yang ilahi itu, maka ia tetap diliputi oleh kemanusiaan manusia yang terbatas, yang lemah, dan penuh dengan kerapuhan-kerapuhan. Karena itu, kalimat dari pernyataan Nietzsche bahwa tidak ada fakta, yang ada adalah pernyataan, pertama-tama sebetulnya berfungsi positif, hendak mengingatkan kepada siapa saja, jangan-jangan kita menuhankan, mengimani, bahkan mengagamai sesuatu yang sebetulnya bukan itu esensi dari agama, iman, atau bahkan Tuhan. Jangan-jangan pikiran kita yang kita tuhankan. Jangan-jangan
ide-ide, gagasan-gagasan kita itu yang kita tempatkan sebagai agama, sehingga kita kehilangan kewarasan atau kehilangan akal sehat bahwa agama itu atau beriman itu atau bertuhan itu bersifat ongoing proses atau selalu menjadi. Kita mencari yang tidak pernah selesai, karena pencarian tentang Tuhan, hakikat beragama yang sejati, beriman yang sungguh-sungguh itu sebetulnya tidak pernah akan kita capai. Selalu kita diliputi oleh keterbatasan, kerapuhan kita, dan itu bagian dari penafsiran yang kita mau tunjukkan dalam rangka kita memahami realitas, termasuk yang namanya Tuhan, agama, dan keberimanan. Teman-teman yang berbahagia, apa yang dikatakan juga oleh Friedrich Nietzsche ketika ia berkata tidak ada fakta, yang ada adalah interpretasi. Itu juga mau mengingatkan kepada kita semua agar kita melampaui apa yang biasa. Apa yang biasa yang dimaksud adalah gagasan-gagasan, gambaran-gambaran yang kita sudah patenkan, seolah-olah tak berubah tentang apapun. Kita ingat misalnya, ada banyak gambaran tentang Tuhan yang ternyata tidak relevan di hari ini. Tuhan yang kolonial, Tuhan yang eksploitatif terhadap hidup orang lain, Tuhan yang diperkenalkan dengan gambaran-gambaran yang karikatur, yang seolah-olah hanya mencintai satu kelompok tertentu dan kemudian mengeluarkan kelompok yang lain atau membenci kelompok yang lain. Jelas itu bukan Tuhan yang sejati. Karena Tuhan yang sejati, Tuhan yang sebenarnya itu ongoing. Kita ingin kenal, dan dalam rangka pengenalan itu berbagai macam penafsiran itu muncul. Mulai dari penafsiran bahwa Tuhan itu dulunya kolonial, dulunya hanya sayang kepada kelompok tertentu. Hari ini yang lebih kontekstual, misalnya Tuhan itu ternyata merangkul perbedaan dan ada dalam perbedaan-perbedaan itu, dan hadir juga dalam komunitas-komunitas lain yang sering kali kita katakan sebagai orang-orang yang tidak masuk dalam komunitas atau umat Allah itu sendiri. Kita terkejut dengan munculnya banyak gambaran baru, dan itulah yang dimaksud dengan penafsiran-penafsiran baru tentang yang ilahi. Jangankan yang ilahi kita bisa gambarkan, itu berarti bahwa gambaran kita tentang agama, gambaran kita tentang iman, sekalipun itu kita yakini given, merupakan anugerah yang kita terima dalam hidup kita, tetapi tugas kita tidak pernah selesai. Tugas kita menggambarkan tentang Tuhan, menggambarkan tentang iman, menggambarkan tentang agama itu tidak pernah selesai. Agar apa? Agar agama itu betul-betul menjadi agama yang menghadirkan kebaikan. Iman itu juga menjadi iman yang betul-betul menghadirkan sukacita dalam hidup bersama, yang memang merayakan perbedaan, bukan hanya eksklusif hanya milik kita sendiri. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan juga kita gambarkan sebagai Tuhan yang tidak hanya untuk kelompok kita, golongan kita, tetapi Tuhan juga hadir dalam kemanusiaan lain yang memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan kita. Teman-teman yang berbahagia, hakikat dari pernyataan Friedrich Nietzsche bahwa tidak ada fakta, yang ada adalah penafsiran, itu tidak hanya dan kiranya tidak dipahami secara negatif, tetapi itu menolong kita untuk memahami bahwa proses kita beragama, bertuhan, beriman itu tidak pernah selesai. Dalam rangka kita mengenal tentang Tuhan, mari kita tidak batasi Tuhan. Mari kita buka perspektif seluas mungkin bahwa Tuhan tidak bisa disangkar emaskan. Let God be God, letting God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Itulah sebetulnya esensi dan semangat yang mau dikatakan oleh Friedrich Nietzsche ketika ia berkata bahwa tidak ada fakta, yang ada adalah penafsiran. Sekalipun itu penafsiran tentang Tuhan, sekalipun itu penafsiran tentang agama, tentang iman, tetapi penafsiran itu kiranya menggugah kemanusiaan. Karena agama itu untuk manusia, dan kita menjadi orang yang manusiawi ketika beragama, bertuhan, beriman.
Demikian perspektif yang saya bagi dalam kesempatan kali ini. Kiranya Anda menemukan sesuatu yang berharga. Nantikan lagi saya dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Salam hangat untuk Anda semua dimanapun berada, dan sampai berjumpa kembali.